Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yujiem. Kesetiaan adalah barang mewah yang tidak bisa dibeli dengan gelar, harta, atau kasta. Banyak orang yang mampu menemani dari titik nol, namun sedikit yang mampu tetap berdiri tegak saat pasangannya berada di puncak dunia. Kisah ini adalah tentang Liana, seorang wanita yang merelakan seluruh hidup, harga diri, dan warisan terakhir keluarganya hanya untuk satu tujuan, melihat suami, Derry, meraih impian menjadi seorang dokter. Selama 6 tahun, ia ikhlas berorban harta warisannya dan rela berkawan dengan bau pasar dan kasarnya pekerjaan buruh cuci demi memastikan setiap lembar biaya kuliah suaminya terbayar tepat waktu. Namun, keberhasilan seringkali menjadi racun bagi jiwa yang kerdil. Di saat jas putih itu tersampir di bahu dari suaminya, ia justru melihat istrinya sebagai noda yang harus dihapuskan. Baginya, Liana bukan lagi pahlawan, melainkan beban masa lalu yang melingkari mata rekan sejawat dan kasta barunya. Pengkhianatan pun terjadi dengan begitu kejam, meninggalkan luka yang tidak hanya merobek hati, tapi juga menghancurkan masa depan anak kecil yang tak berdosa. Kisah ini bukan sekedar tentang balas dendam, melainkan tentang bagaimana takdir bekerja dengan cara yang sangat rahasia. Ketika satu pintu ditutup dengan hinaan, Tuhan membuka pintu lain yang jauh lebih megah. Kita akan menyaksikan bagaimana tangan yang dulunya dianggap kotor oleh lumpur pasar, berubah menjadi tangan yang memegang kendali atas hidup dan mati seseorang yang pernah membuangnya. Mari kita selami perjalanan penuh air mata dan kepuasan ini, sebagai pengingat bahwa siapapun yang menabur badai, harus siap menuai kehancuran. Namun, sebelum dilanjut kami mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar kami tahu cerita ini sudah sampai pada Bapak, Ibu saudara semua. Mari kita teruskan ceritanya. Suasana pesta di restoran mewah itu terasa sangat kontras dengan telapak tangan Liana yang masih kasar dan pecah-pecah. Malam ini adalah perayaan kelulusan Dr. Derry, laki-laki yang ia biayai kuliahnya selama 6 tahun penuh tanpa henti. Liana menatap suaminya yang tampak gagah dengan jas hitam mahal, hasil dari tabungan Liana berjualan sayur di pasar subuh dan menjadi buruh cuci di siang hari. Liana datang membawa kado sederhana, sebuah jam tangan yang ia beli dari menyisihkan uang belanja selama setahun. Namun, saat ia melangkah mendekati rekan sejawat Derry, langkahnya terhenti. Derry tampak sedang tertawa lebar bersama seorang wanita cantik bernama Clara, putri dari direktur utama rumah sakit tempat Derry akan memulai magang. Ketika Liana berdiri di samping Derry dan menyapa dengan lembut, wajah suaminya langsung berubah drastis. Senyum ramah itu hilang, berganti dengan kilatan kemarahan dan rasa malu yang mendalam. Derry tidak menyambut uluran tangan Liana. Ia justru menjauh seolah takut terkena noda. Salah satu rekan dokter bertanya dengan nada heran mengenai siapa wanita yang memakai baju luluh dan berbau keringat di tengah pesta elit tersebut. Tanpa ragu dan tanpa perasaan, Derry menjawab bahwa Liana adalah asisten rumah tangga di rumah ibu yang ditugaskan mengantar barang yang tertinggal. Jantung Liana serasa berhenti berdetak saat mendengar pengakuan itu di depan puluhan orang. Air matanya hampir jatuh. Namun ia mencoba bertahan demi harga diri yang tersisa. Sepulang dari pesta, ketegangan memuncak di rumah kontrakan mereka yang sederhana. Liana mencoba meminta penjelasan mengapa Derry setega itu mengira sebagai pembantu di depan umum. Bukannya meminta maaf, Derry justru membanting tas medisnya ke meja dengan sangat keras hingga Panca yang sedang tidur terbangun dan menangis histeris. Derry berteriak bahwa dia sudah muak dengan kehidupan mereka yang kumuh. Ia merasa gelar dokter yang disandangnya tidak pantas bersanding dengan istri yang hanya berijazah SMA dan berbau pasar. Derry bahkan menyalahkan Liana karena selalu muncul di saat yang tidak tepat, merusak citranya sebagai calon spesialis dokter yang sukses. Ia merasa terbebani oleh keberadaan Liana dan Ibu Suryani yang dianggapnya sebagai benalu dalam karirnya. Ibu Suryani keluar dari kamar dengan wajah pucat, mencoba menenangkan menantunya yang sedang kalap. Ibu Suryani mengingatkan Derry bahwa biaya kuliah kedokterannya yang ratusan juta rupiah itu berasal dari keringat Liana dan hasil penjualan tanah satu-satunya warisan almarhum ayah Liana. Secara hukum pertanahan, tanah itu adalah hak milik mutlak Liana yang dikorbankan demi masa depan Derry. Mendengar hal itu, Derry justru tertawa terkekeh. Ia menganggap pengorbanan itu adalah kewajiban Liana sebagai istri dan tidak perlu diungkit kembali. Derry menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta Liana menjual tanah tersebut. Padahal kenyataannya 6 tahun lalu Derry menangis bersujud memohon bantuan agar tidak dikeluarkan dari kampus karena tunggakan biaya semester.
Liana terdiam 1000 bahasa melihat perubahan watak laki-laki yang dulu sangat lembut itu. Kekuasaan dan gelar seolah-olah telah mencuci otak Derry hingga kehilangan hati nurani. Derry melangkah ke kamar, lalu keluar membawa selembar amplop coklat besar yang ternyata berisi surat gugatan cerai. Dia sudah menyiapkan semuanya dengan sangat matang, bahkan sebelum hari kelulusannya tiba. Derry menuntut cerai dengan alasan ketidakcocokan kasta dan latar belakang pendidikan. Ia tidak ingin karirnya di rumah sakit besar terhambat, karena memiliki istri seorang penjual sayur. Liana gemetar memegang surat itu, sementara Panca terus menangis di pelukan neneknya tanpa tahu bahwa ayahnya sedang menghancurkan hidup mereka. Malam itu, di bawah lampu ruang tamu yang temaram, Derry memberikan ultimatum terakhir dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ia tidak hanya ingin bercerai, tapi ia juga mengusir mereka semua dari rumah tersebut karena rumah itu sudah ia sewa atas namanya sendiri menggunakan uang saku dari pihak rumah sakit. Derry tidak peduli kemana Liana, Panca, dan Ibu Suryani akan pergi di tengah malam yang mulai gerimis. Ia hanya ingin membersihkan hidupnya dari segala hal yang berbau kemiskinan dan masa lalu yang dilingkari. Liana menatap tajam mata suaminya, mencari sisa-sisa cinta yang pernah ada. Namun ia hanya menemukan identitas dan ambisi yang buta. Derry melemparkan foto pernikahan mereka ke lantai hingga kacanya pecah berantakan tepat di depan kaki Liana yang tak beralas. Hujan deras mengguyur bumi saat Derry menyeret koper-koper kusam milik Liana ke teras rumah. Tanpa belas kasihan sedikit pun, ia mendorong Ibu Suryani hingga wanita tua itu terjerembab di atas air mani yang basah. Panca yang masih balita menangis histeris memeluk kaki ayahnya. Namun Derry justru mengibaskan kakinya seolah-olah sang anak adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Derry berdiri di ambang pintu dengan angkuh, mengenakan jam tangan mewah mempersembahkan Clara, sementara Liana bersimpuh memeluk ibunya yang merintih kesakitan. Tidak ada lagi sisa cinta di mata laki-laki itu. Yang ada hanyalah ambisi buta dan rasa malu karena memiliki keluarga yang dianggapnya berderajat rendah. Derry mengeluarkan selembar surat pernyataan cerai yang sudah ia siapkan secara sepihak. Ia melempar pulpen ke arah Liana dan memerintahkannya untuk menandatangani surat itu saat itu juga jika ingin mendapatkan uang santunan kecil yang ia sebut sebagai biaya tutup mulut. Liana menatap surat itu dengan tangan gemetar, bukan karena takut kehilangan Derry, melainkan karena tidak membayangkan pengorbanannya selama 6 tahun dibalas dengan pelanggaran se-ekstrim ini. Secara hukum pertanahan, tanah warisan yang Liana jual untuk biaya koas Derry seharusnya menjadi harta bersama atau utang yang wajib dibayar kembali. Namun Derry justru menantang Liana untuk menuntutnya ke pengadilan sambil mengejek bahwa Liana tidak akan punya uang untuk membayar pengacara. Kata-kata Derry semakin tajam menyayat hati saat ia menghina Ibu Suryani yang hanya diam saja. Derry menyebut bahwa ia malu memiliki mertua yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan benar dan hanya tahu cara menanam singkong. Ia merasa statusnya sebagai dokter di rumah sakit besar akan hancur jika rekan-rekannya mengetahui bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Derry menegaskan bahwa kasta mereka sekarang berbeda jauh. Ia berada di puncak piramida sosial, sedangkan Liana dan ibunya berada di dasar yang paling kotor. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Derry bagaikan belati yang sengaja ditusukkan ke luka yang paling dalam, membuat air mata Liana mengering berganti dengan kobaran api balas dendam yang sunyi. Ibu Suryani mencoba bicara dengan suara parau, mengingatkan bahwa Panca adalah darah daging Derry sendiri yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Namun, Derry justru menjawab bahwa ia bisa memiliki 10 anak lagi yang jauh lebih berkualitas dari rahim wanita terhormat, bukan dari rahim seorang pekerja cuci. Ia mengusir mereka semua keluar dari halaman rumah, tanpa memberikan kesempatan untuk mengambil sisa pakaian yang tertinggal di dalam. Liana perlahan bangkit berdiri. Ia mengambil pulpen itu dan menandatangani surat cerai tersebut di atas lantai teras yang basah. Ia tidak membutuhkan uang santunan dari Derry. Ia hanya membutuhkan kebebasan dari ikatan dengan iblis yang berwujud manusia. Liana menggendong Panca yang mulai kedinginan dan membimbing ibunya berjalan menjauh dari rumah yang dulu ia bangun dengan penuh doa. Derry berdiri di bawah lampu teras, melipat tangannya di dada dengan senyuman kemenangan yang sangat memuakkan. Ia merasa telah memenangkan pertempuran hidup dan siap menyambut masa depan gemilang tanpa beban masa lalu. Liana tidak menoleh sedikit pun, meskipun ia mendengar suara pintu rumah yang dibanting sangat keras oleh Derry sebagai tanda perpisahan terakhir. Di tengah kegelapan malam dan deru hujan,
Liana membisikkan janji pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali bukan untuk meminta, tapi untuk melihat Derry bertekuk lutut. Liana mengeluarkan telepon lama dari saku bajunya yang hampir rusak terkena air. Ia menekan sebuah nomor yang sudah bertahun-tahun ia menghapus dari daftar kontak. Nomor milik seorang manajer kepercayaan yang mendiang ayahnya di kota besar. Selama ini Liana menyembunyikan identitas aslinya sebagai putri tunggal dari pemilik raksasa farmasi dan rumah sakit swasta, karena ingin hidup mandiri bersama laki-laki yang ia cintai. Namun, pengkhianatan Derry telah membunuh Liana yang lemah dan membangkitkan sosok pewaris tunggal yang selama ini tertidur. Di ujung telepon, suara laki-laki tua terdengar sangat terkejut sekaligus lega saat Liana mengatakan bahwa ia sudah siap untuk pulang dan mengambil alih seluruh aset keluarga yang menjadi hak mutlaknya. 3 tahun berlalu dengan sangat cepat, membawa perubahan nasib yang membawa bumi dan langit. Derry kini telah resmi menjadi dokter spesialis bedah saraf dan menikah dengan Clara, namun hidupnya tidak seindah bayangannya. Di sisi lain, Liana telah bertransformasi sepenuhnya menjadi direktur utama Global Medical Group, sebuah konglomerat kesehatan terbesar yang membawahi puluhan rumah sakit elit. Liana memimpin dengan tangan besi namun tetap memiliki hati yang lembut bagi rakyat kecil. Sebuah kontras yang ia pelajari dari penderitaannya sendiri. Ia tidak lagi memakai baju lusuh berbau bawang, melainkan pengaturan kerja mewah yang menunjukkan kelasnya sebagai penguasa industri medis. Tidak ada satupun rekan sejawat Derry yang menyadari bahwa pemimpin tertinggi mereka adalah wanita yang dulu pernah mereka hina sebagai asisten rumah tangga. Derry mulai merasakan karma menyerang hidupnya secara perlahan namun mematikan. Ia diperkirakan menderita tremor esensial progresif, sebuah gangguan saraf yang membuat tangan selalu bergetar hebat setiap kali akan memegang pisah bedah. Penyakit ini adalah lonceng kematian bagi karirnya sebagai dokter bedah. Clara, yang dulu ia puja karena kekayaannya, mulai menunjukkan wajah aslinya ketika tahu pendapatan Derry menurun drastis. Clara sering menghina Derry sebagai dokter cacat yang tidak berguna dan mulai menghamburkan sisa uang tabungan mereka untuk bersenang-senang sendiri. Derry terjebak dalam pernikahan beracun yang jauh lebih menyakitkan daripada masa lalunya bersama Liana, karena di sini ia tidak mendapatkan cinta, melainkan hanya tuntutan materi. Suatu pagi, Derry dipanggil ke ruang manajer rumah sakit untuk menerima surat peringatan terakhir karena kegagalannya dalam sebuah operasi kecil. Jabatan dan harga dirinya hancur seketika saat ia diberitahu bahwa rumah sakit tersebut baru saja dibeli oleh Global Medical Group. Seluruh staf medis harus melewati audit ulang yang dipimpin langsung oleh pemilik baru perusahaan tersebut. Derry merasa sangat tertekan, namun ia tidak punya pilihan lain selain bertahan karena ia membutuhkan asuransi kesehatan dari rumah sakit untuk membiayai pengobatannya sendiri yang sangat mahal. Ia mulai mencari tahu siapa sosok direktur utama yang misterius itu. Namun identitasnya tertutup sangat rapat dari konsumsi publik. Dalam keputusasaannya, Derry mencoba mencari keberadaan Liana melalui detektif swasta, karena ia mulai dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Bukan karena dia menyesal telah menyakiti Liana, melainkan karena dia membutuhkan seseorang yang bisa dia manfaatkan untuk merawatnya di masa sulit ini. Ia mendatangi desa lama Ibu Suryani. Namun ia terkejut melihat tanah tersebut sudah berdiri sebuah panti asuhan mewah dan klinik gratis yang sangat megah. Penduduk desa mengatakan bahwa pemilik klinik itu adalah seorang wanita dermawan yang sangat kaya raya dan memiliki seorang anak laki-laki yang sangat tampan bernama Panca. Nama Panca membuat jantung Derry berdegup kencang. Sebuah peringatan buruk mulai terlintas di benakku tentang siapa sebenarnya mantan istrinya itu. Derry semakin terpojok saat pihak bank mengirimkan surat penyertaan rumah mewahnya karena cicilan yang menunggak berbulan-bulan. Clara langsung mengajukan gugatan cerai dan pergi membawa seluruh perhiasan serta aset yang tersisa, meninggalkan Derry sendirian di rumah yang kosong dan dingin. Penyakit saraf Derry memburuk hingga ia mulai mengalami kesulitan untuk berjalan dengan stabil. Ia merasa dunia sedang berputar untuk menggilasnya tanpa ampun. Di saat titik terendahnya, ia menerima undangan resmi untuk menghadiri pertemuan besar seluruh dokter bedah di bawah naungan Global Medical Group untuk menyambut pimpinan baru mereka yang akan memberikan arahan strategi. Hari yang ditentukan tiba. Derry masuk ke dalam aula besar dengan langkah yang menyeret dan tangan yang disembunyikan di dalam saku jas putihnya yang sudah mulai kusam. Ketika lampu aula meredup dan sorot lampu panggung menyala, seorang wanita cantik dengan langkah anggun naik ke atas podium.
Seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Sementara Derry membeku di kursinya seolah seluruh darahnya berhenti mengalir. Wanita itu berdiri dengan dagu tegak, menatap ribuan dokter dengan otoritas penuh, dan memperkenalkan dirinya sebagai Liana Pratama. Mata Liana menyapu seluruh ruangan dan berhenti tepat di mata Derry yang terbelalak ketakutan, memberikan senyuman tipis yang sangat dingin dan penuh kemenangan. Ruangan aula yang megah itu tiba-tiba terasa sempit bagi Derry saat Liana mulai berbicara di depan mikrofon dengan suara yang tenang namun berwibawa. Setiap kata yang keluar dari mulut Liana bagaikan palu gada yang menghantam harga diri Derry hingga berkeping-keping. Liana menjelaskan visi besarnya tentang integritas seorang tenaga medis, di mana etika dan kemanusiaan jauh lebih tinggi nilainya daripada gelar atau kasta sosial. Derry menunduk ke dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik bahu dokter lain, namun ia tahu pelariannya telah berakhir. Ia merasa ribuan pasang mata di ruangan itu sedang memicu kemiskinan dan penyakitnya yang mulai tampak dari getaran bahunya yang tidak terkendali. Setelah acara selesai, Liana meminta manajer rumah sakit untuk memanggil Derry secara pribadi ke ruang pimpinan yang terletak di lantai paling atas. Derry berjalan dengan kaki gemetar melewati lorong-lorong rumah sakit yang kini sepenuhnya milik mantan istrinya. Saat pintu terbuka, ia melihat Liana duduk di kursi kebesaran di balik meja marmer yang sangat luas, ditemani oleh Ibu Suryani yang kini terlihat sangat sehat dan elegan dengan perhiasan mutiara yang tulus. Ibu Suryani hanya menatap Derry dengan datar, seolah-olah laki-laki di dekatnya hanyalah orang asing yang lewat di jalanan. Derry jatuh berlutut di atas karpet mahal itu, sambil menangis raung memohon ampun atas segala dosa masa lalunya yang biadab. Derry menceritakan kondisinya yang kini hancur total, mulai dari penyakit saraf yang menjadikannya cacat hingga pengkhianatan Clara yang membawa lari seluruh hartanya. Ia memohon agar Liana menggunakan kekuasaannya sebagai direktur utama untuk memberikan operasi khusus yang hanya bisa dilakukan di jaringan rumah sakit Global Medical Group. Derry bahkan berjanji akan menjadi budak Liana seumur hidup asalkan tangannya bisa sembuh dan ia bisa kembali menjadi dokter. Namun, Liana hanya menyesap tehnya dengan tenang tanpa ada riak emosi di wajahnya yang cantik. Ia membiarkan Derry bersujud di kakinya selama beberapa menit, menikmati pemandangan laki-laki sombong itu hancur dalam kehinaan yang paling dasar. Liana kemudian berdiri dan mendekati Derry, membungkuk sedikit untuk membisikkan sesuatu yang membuat nyali Derry menciut. Liana mengatakan bahwa dia sudah tahu semua rencana busuk Derry sejak awal, termasuk bagaimana Derry memalsukan dokumen untuk menjual tanah warisannya. Liana menegaskan bahwa ia tidak akan pernah membantu seseorang yang telah membuang darah dagingnya sendiri ke jalanan hanya demi mengejar kasta semu. Ia mengingatkan Derry tentang malam hujan itu, saat panca kedinginan dan Ibu Suryani ditendang tanpa belas kasihan. Liana menyatakan bahwa hukum tabur tuai sedang bekerja dengan sangat teliti dan ia hanya menjadi saksi dari kehancuran yang diciptakan oleh tangan Derry sendiri. Keputusasaan membuat Derry mulai kehilangan akal sehatnya. Ia mencoba meraih ujung baju Liana namun langsung dicegah oleh dua pengawal bertubuh besar yang berjaga di pintu. Liana memberikan isyarat agar pengawal tersebut melepaskan Derry, karena ia tidak ingin tangannya kotor oleh sentuhan pencuri. Liana mengeluarkan berkas pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat bagi Derry karena pelanggaran kode etik serius yang ia temukan selama audit. Derry kini resmi kehilangan profesinya, rumahnya, dan harapannya untuk sembuh. Ia tersungkur di lantai kantor yang dingin, menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi segumpal kotoran yang kini mencekiknya hingga mati rasa. Panca kemudian masuk ke dalam ruangan dengan pakaian sekolah internasional yang rapi, membawa tas kecil untuk ibu. Panca berhenti sejenak melihat laki-laki yang menangis di lantai, namun ia tidak mengenalinya sama sekali sebagai ayahnya. Panca bertanya kepada Liana siapa paman tersebut, dan Liana menjawab dengan suara lembut bahwa paman itu adalah seseorang yang sedang belajar tentang arti sebuah kebenaran. Derry hanya melihat anaknya yang kini tumbuh begitu cerdas dan terawat, namun ia tidak memiliki hak sedikit pun untuk memperkaya anak. Liana membimbing Panca keluar ruangan, meninggalkan Derry sendirian dalam kehancuran batin yang sangat luar biasa di tengah kemewahan kantor yang dulu ia impikan namun kini menjadi penjara baginya. Penyakit saraf yang diderita Derry berkembang dengan sangat cepat dan kejam, menyerang sistem motoriknya hingga ia tidak mampu lagi berdiri tegak. Tanpa pekerjaan dan tanpa asuransi, ia dikeluarkan dari kontrak kumuhnya karena tidak mampu membayar sewa.
Derry kini benar-benar kehilangan segalanya, termasuk martabat yang dulu ia agung-agungkan di atas penderitaan Liana. Beruntung, sebuah yayasan amal tidak berdaya di depan sebuah ruko kosong dan membawanya ke panti rehabilitasi sosial bagi warga yang tidak mampu. Derry tidak pernah menyangka bahwa panti yang menjadi tempat perlindungan terakhirnya adalah salah satu institusi yang didanai sepenuhnya oleh yayasan milik Liana. Di dalam panti itu, Derry hidup dalam kenyamanan yang menyiksa. Ia yang dulu selalu menuntut pelayanan eksklusif dan kebersihan kelas 1, kini harus berbagi ruang dengan puluhan orang malang lainnya. Tangannya yang dulu diperkirakan bisa memegang pisau bedah paling tajam, kini hanya bisa bergetar hebat saat mencoba memegang sendok plastik. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin pecah di sudut ruangan, ia hanya melihat sesosok pria kurus yang terbaring. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Rasa sakit di sarafnya terus menjalar. Namun rasa sakit di jantung jauh lebih hebat saat ia menyadari bahwa seluruh dunia telah melupakannya, kecuali orang-orang yang dulu ia injak-injak. Suatu sore, suasana panti menjadi sangat sibuk karena Direktur Utama Global Medical Group dikabarkan akan melakukan kunjungan rutin. Derry duduk di kursi roda tua di sudut taman celana dalam, menunduk ke dalam agar tidak ada yang mengenali wajahnya yang kusam. Namun, langkah kaki yang tenang berhenti tepat di depannya. Liana berdiri di sana, tampil sangat anggun dengan pakaian yang bersahaja namun tetap memancarkan kelas seorang pemimpin. Di sana berdiri Ibu Suryani yang kini terlihat sangat bugar. Ibu Suryani menatap Derry dengan menyampaikan iba yang sangat tulus. Sebuah ketulusan yang justru membuat Derry merasa lebih terhina daripada jika ia dimaki habis-habisan. Derry mencoba mengeluarkan suara, namun pita suara yang melemah hanya mampu menghasilkan suara parau yang tidak jelas. Ia mencoba memohon agar Liana memindahkannya ke rumah sakit yang lebih baik, atau memberikan obat-obatan mahal yang bisa menghentikan rasa sakitnya. Namun, Liana hanya diam dan menatap dengan pandangan dingin yang kosong. Liana berkata bahwa panti ini adalah tempat terbaik bagi Derry untuk merenungkan setiap inci kesombongan yang dulu ia miliki. Liana menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Derry mati, karena kematian adalah pengungsi yang terlalu mudah bagi seseorang yang meninggal. Ia ingin Derry tetap hidup dalam kondisi seperti itu untuk menyaksikan kesuksesan Panca dari jauh. Panca datang berlari kecil membawa sebuah kotak makanan dari mobil. Ia memberikannya kepada petugas celana dalam untuk dibagikan kepada penghuni. Saat melewati kursi roda Derry, Panca berhenti sejenak dan menatap pria itu dengan penuh rasa kasihan. Panca tidak tahu bahwa pria yang tampak hancur ini adalah orang yang pernah membuangnya di tengah hujan. Panca mengambil sebuah biskuit dari sakunya dan meletakkan di tangan Derry yang bergetar hebat sambil berkata agar Derry harus semangat untuk sembuh. Derry menangis sesenggukan. Air matanya jatuh membasahi biskuit pemberian anaknya sendiri yang kini memperlakukannya layaknya seorang asing yang butuh belas kasihan. Liana kemudian mengajak Panca dan Ibu Suryani untuk segera pergi karena urusan mereka sudah selesai. Ia menoleh sekali lagi ke arah Derry dan memberikan pesan terakhir bahwa kasta sebenarnya bukanlah tentang gelar dokter atau kekayaan, melainkan tentang bagaimana seseorang memperlakukan mereka yang tidak bisa memberikan apa-apa. Liana menutup pintu mobil mewahnya, meninggalkan Derry yang tergeletak di kursi rodanya dengan tangan yang terus bergetar hebat memegang biskuit pemberian anaknya. Derry akhirnya menyadari bahwa ia telah membuang surga yang nyata demi mengejar neraka yang indah. Dan kini ia harus menanggung hukuman itu sampai napas terakhirnya. Cerita ini ditutup dengan pemandangan Liana yang melanjutkan hidupnya dengan penuh keberkahan bersama Ibu Suryani dan Panca. Kesabaran dan ketulusan Liana menghasilkan hasil yang manis, sementara kesombongan Derry membawa pada kehancuran yang mutlak. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa roda kehidupan selalu berputar dan Tuhan tidak pernah tidur melihat air mata orang yang terzalimi. Harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja, namun karakter dan cara kita menghargai orang lain, terutama keluarga yang telah berkorban, adalah warisan yang sesungguhnya. Jangan pernah memandang rendah orang lain karena kondisinya saat ini, sebab kita tidak pernah tahu siapa yang akan menyelamatkan nyawa kita di masa depan. Bagaimana perasaan Anda melihat akhir hidup Derry yang kini harus bergantung pada mantan istrinya sendiri? Apakah menurut Anda hukuman ini lebih adil daripada menjadi gelandangan di jalanan? Seringkali, hidup dalam ketergantungan pada orang yang kita sakit jauh lebih menyiksa bagi seseorang yang memiliki ketinggian setinggi langit.
Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Apakah Anda pernah bertemu atau mendengar kisah nyata tentang orang yang lupa diri setelah sukses seperti sosok Derry dalam cerita ini? Jangan lupa untuk selalu menghargai pasangan dan keluarga yang menemani kita dari titik nol.